Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami kelompok 6 dari kelas K2. Di sini kami akan menjelaskan tentang rumah yang telah kami rancang sebelumnya, yaitu rumah Gria Salak Asri. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami ada saya sendiri Muzaffar Haris, lalu ada Suli Almaudi, dan yang terakhir ada Fatan Putra. Oke, selanjutnya kita akan membahas lokasi pembangunan rumah ini. Nah, untuk lokasinya sendiri tepatnya berada pada Jalan Kaving Surya, Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Nah, jika dilihat di peta ini bisa terlihat bahwasannya rumah ini memiliki akses jalan tol yang sangat dekat dan juga banyak sekali fasilitas-fasilitas lain yang dapat terjangkau di sekitar rumah ini. Oke, selanjutnya ini adalah detail lokasi dari rumah yang akan kita bangun. Bisa dilihat kurang lebih sama dengan gambar yang tadi. Jadi rumah ini cukup dekat dengan jalan tol dan ya posisinya berada di ujung perumahan seperti itu. Di sini adalah kondisi lahan dari rumah yang akan kita bangun. Nah, bisa dilihat teman-teman semua bahwasannya rumah ini memiliki lahan sebesar 300 meter kubik dengan panjang 17 meter dan lebar 18 meter. Nah, rumah ini berada pada pojok perumahan. Jadi bisa dipastikan bahwa rumah ini tidak terganggu dari kebisingan yang terdapat pada jalan raya di sekitarnya. Selain itu, rumah ini pada bagian selatannya memiliki pemandangan Gunung Salak. Oke, berikut adalah kriteria-kriteria dasar dari rumah Gria Salak Asri. Rumah ini memiliki konsep Green Safe Homes, yaitu rumah ramah lingkungan. Apa itu rumah ramah lingkungan? Jadi rumah ramah lingkungan itu rumah yang bijak dalam penggunaan lahannya, efisien dan efektif dalam penggunaan energinya maupun penggunaan airnya, serta memperhatikan konservasi material SDA, serta sehat dan aman bagi penghuni rumahnya. Nah, rumah ini juga memiliki tema modern klasik, yaitu mengambil inspirasi dari Yunani dan Romawi dipadukan dengan sentuhan modern. Nah, untuk ukurannya sendiri rumah ini memiliki luas 306 meter persegi dengan luas bangunan 179 hingga 182 meter persegi dan luas RTH 118 hingga 121 meter persegi. Nah, untuk penghuninya sendiri ditargetkan penghuninya berjumlahkan 6 orang. Nah, berikutnya adalah kriteria desain utama yang kami rancang di rumah Gria Salak Asri. Yang pertama ada pemandangan air hujan. Seperti kita ketahui bahwasannya Kota Bogor merupakan kota hujan. Jadi hujan-hujan turun, alangkah baiknya kita gunakan kembali, kita manfaatkan kembali. Selanjutnya ada energi alternatif, salah satunya adalah solar panel. Kemudian ada juga pengolahan limbah yang pastinya berfungsi untuk mengolah sampah-sampah baik itu organik maupun anorganik dari rumah penghuni rumah. Selanjutnya ada ventilasi dan cahaya alami. Ini bagus untuk mengurangi penggunaan energi dan pemakaian listrik. Selanjutnya di sini ada rancangan desain dari rumah Gria Salak Asri ini. Jadi rumah ini didesain 2 lantai dengan rooftop di atasnya. Kemudian untuk pembangunannya sendiri memiliki konsep rumah tumbuh, yaitu dilakukan secara 2 tahap. Nah, untuk tahap pertama ini dibangun 3 kamar dengan 2 kamar mandi serta 1 garasi. Kemudian untuk di tahap kedua itu ditambahkan 2 kamar pada lantai 2 serta rooftop. Nah, rumah ini diharapkan menjadi tempat berkumpul dan bersantai keluarga. Berikut adalah dinah lantai 1 dari rumah Gria Salak Asri. Di sini ada 2 kamar tidur dengan 1 kamar mandi dalam dan 1 kamar mandi luar. Kemudian ada ruang tamu, ruang keluarga, dan dapur, dan ada juga ruang cuci jemur. Selanjutnya ini adalah denah lantai 2 dari rumah Gria Salak Asri. Di sini ada ditambah dengan 2 kamar tidur dan 1 tangga menuju ke rooftop. Nah, terakhir ini adalah denah dari rooftop dari rumah Gria Salak Asri. Di sini kita bisa melihat pemandangan dari Gunung Salak yang indah. Oke, selanjutnya ada tampak di rumah yang telah kami rancang. Seperti yang telah ditampilkan pada denah, rumah menghadap ke arah utara, yang artinya matahari akan bergerak dari arah timur ke barat posisi rumah.
sehingga matahari tidak akan langsung masuk melalui kaca jendela rumah yang dapat meningkatkan suhu di ruangan tersebut. Oke, selanjutnya ada beberapa tampak dari rumah seperti pada gambar berikut, di mana pada gambar kiri atas dan kanan terlihat fasad rumah, di mana rumah dilengkapi dengan beberapa kaca lebar sebagai jalan masuknya cahaya. Jika dilihat dari luar, rumah hanya memiliki 2 tingkatan, tetapi sesungguhnya rumah dilengkapi dengan 3 lantai. Pembuatan lantai ketiga ini digunakan sebagai rooftop yang difungsikan agar penghuni dapat melihat pemandangan Gunung Salak lebih jelas dari ketinggian. Pembuatan rooftop ini mengusung konsep outdoor dan indoor sehingga dilengkapi oleh kaca yang dapat dibuka dan ditutup. Mengingat kota Bogor yang sering dilanda hujan sehingga konsep full outdoor akan sulit digunakan. Selanjutnya, apa sih yang dimiliki rumah ini? Yang pertama, rumah memiliki ruang terbuka hijau mencapai lebih dari 30% luas tanah. Pada ruang terbuka ini, terdapat beberapa tanaman yang menutupi bagian depan rumah yang dapat mempercantik pemandangan rumah. Selain itu, pada bagian belakang rumah terdapat satu pohon yang dapat digunakan untuk tempat bermain juga berkumpul keluarga. Pada bagian belakang rumah ini, terdapat ruang terbuka hijau yang cukup lebar yang dapat digunakan untuk barbecue bersama keluarga. Oke, next. Ada apa lagi sih di rumah ini? Ya, dengan konsep ramah lingkungan, tentunya segala hal terkait lingkungan harus dimanfaatkan dan dipergunakan sebaik mungkin, tidak terkecuali air hujan. Terdapat beberapa saluran pemanen air hujan yang nantinya dapat dipergunakan untuk menyiram tanaman, flushing toilet, ataupun mengisi kolam ikan. Selain itu juga, rumah memiliki sejumlah ventilasi yang dilengkapi dengan kawat kecil sebagai antisipasi masuknya hama. Next. Ya, masih kembali dengan konsep ramah lingkungannya, tentunya segala aspek harus diperhatikan, tidak terkecuali penggunaan listrik. Nah, pada rumah ini, terdapat 2 jenis submetering untuk listrik. Yang pertama, metering digunakan untuk penggunaan penyejuk udara seperti kipas dan AC. Yang kedua, metering digunakan untuk keperluan elektrik lainnya seperti lampu, setrika, kulkas, dan lain-lain. Nah, demi menghemat penggunaan lampu, terutamanya di siang hari, ventilasi dibuat di setiap ruangan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pencahayaan ruangan tersebut, dan penggunaan lampu sebagai pencahayaan bulatan menggunakan lampu LED yang ramah lingkungan. Demi menjaga kenyamanan penghuni, rumah ini dilengkapi dengan banyak ventilasi, seperti pada gambar paling kiri. Lalu, desain rumah juga diupayakan agar dapat membuat penghuni nyaman dengan plafon, keramik, dan batu bata yang dapat mereduksi panas matahari. Selain itu juga, rumah ini dilengkapi dengan fitur pembangkit listrik cadangan berupa panel surya yang dapat mengkonversikan radiasi matahari menjadi energi listrik. Nah, selain menggunakan air hujan untuk penyiraman, rumah ini juga dilengkapi dengan air IPAM yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Penggunaan IPAM dilakukan pengukuran setiap bulannya agar mengetahui konsumsi air yang terpakai. Untuk menghemat konsumsi tersebut, berbagai teknologi penghemat air digunakan, seperti penggunaan shower maupun kloset dengan dual flush. Air hujan yang tadi telah dikumpulkan dimasukkan ke tahap pengolahan, lalu disimpan dalam tangki penampungan. Nah, balik ke konsep ramah lingkungannya, rumah ini juga dilengkapi oleh septic tank berfilter agar aman untuk lingkungan dan air tanah. Oke, mungkin akan banyak yang tanya, penggunaan kaca pada rooftop apakah tidak menimbulkan panas yang berlebih untuk ruangan lainnya? Mari kami jawab, tidak. Karena kaca yang kami gunakan terbuat dari polikarbonat yang dapat mereduksi panas yang datang, sehingga ruangan akan tetap sejuk dan tetap indah.
Sirkulasi udara harus terjaga dengan baik. Dengan sirkulasi udara alami yang lancar juga bisa membuat hemat listrik karena tidak perlu menggunakan pendingin ruangan. Pembuatan sirkulasi udara ini dapat dilakukan secara ventilasi silang dan peletakan pada langit-langit rumah yang tinggi. Begitu juga pada bagian dapur yang mana dapat dilakukan dengan pembuatan jendela yang berukuran sedang pada atas wastafel yang mana mencegah terjadinya jamur atau kelembapan pada bagian tersebut. Pencahayaan alami dapat menerangi ruangan sepanjang hari, di mana dapat dilakukan dengan memaksimalkan dari jendela yang ada. Selain menjadi tempat sirkulasi udara, jendela pada dinding rumah juga dapat menjadi sumber masuknya cahaya alami. Di era sekarang, banyak sekali jendela dinding yang memiliki ukuran yang besar, sehingga cahaya yang masuk akan lebih banyak pula. Biasanya juga jendela yang berada di atas dinding rumah disebut sebagai clear story, yang mana seperti pada gambar tersebut. Rumah ini berlokasi pada bagian pojok perumahan yang mana cukup sepi dilalui oleh kendaraan sehingga tingkat kebisingannya tergolong rendah. Nah, pada rumah ini juga memiliki ukuran kamar terkecil berukuran 3 kali 3,15 yang mana secara idealnya pada rumah sederhana sudah memenuhi standar yang yaitu 3 kali 3. Rumah ini didesain oleh tenaga ahli dari teknik sipil dan lingkungan yang mana juga dilengkapi akan keamanan penggunaan CCTV yang ditempatkan pada posisi-posisi strategis dan juga memiliki tempat pengelolaan akan lingkungan yaitu dengan pemilihan dan pengolahan sampah yang diposisikan di bagian belakang rumah. Berikut merupakan RAB pembangunan pada tahap pertama yang meliputi 6 pekerjaan seperti pada tabel berikut, di mana untuk sub pengeluaran yang terbanyak yaitu terjadi pada pekerjaan arsitektur dan juga pekerjaan struktur, di mana jika ditotalkan pada tahap pertama ini sebesar hampir kurang 2 miliar rupiah. Dan berikut merupakan RAB pada tahap 2 pembangunan tersebut yang meliputi 4 pekerjaan seperti pada tabel berikut, dengan pekerjaan eksterior dan interior memiliki dana yang cukup banyak sehingga ditotalkan yaitu hampir 115 juta rupiah dari bangunan tahap pertamanya. Selanjutnya terkait kurva S dan penyaluran proyek pada tahap pertama yang meliputi 6 pekerjaan, di mana dimulai dari bulan November 2022 dan diperkirakan selesai pada Maret 2023, di mana pekerjaan terberat itu terjadi pada bulan Februari pada minggu 16 dan minggu 17 dengan bobot rencana yaitu 13,10%. Sedangkan kufra S dan penyaluran proyek pada tahap kedua hanya meliputi 4 pekerjaan, di mana dilaksanakan dalam 5 minggu dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari, dengan bobot rencana terbesar itu terjadi pada minggu keempatnya di 22 Januari sampai dengan 28 Januari. Nah, berdasarkan hasil penilaian total dari Green Building Assessment ini, dengan 7 parameter tersebut, di total rumah kami ini memiliki total nilai keseluruhan sebesar 65 dari nilai maksimum 77 dan tergolong konsep rumah sederhana yang tergolong platinum. Sekian dan terima kasih dari kami. Semoga teman-teman mendapat informasi dan manfaat dari apa yang telah kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.